kita bakal ngebahasnya mengenai job analysis, itu the beginning of job description. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang sempat ikut juga ke acara webinar yang kebetulan saya jadi pembicaranya, kita sempat ngomongin mengenai job description. Nah, terus itu sebelum kita lanjut nih ke job analisisnya itu apa, aku tuh mau throwback juga dulu untuk job description. Jadi aku mau nge-refresh memorinya teman-teman yang ikut, atau mungkin yang teman-teman gak ikut kemarin, bisa dilihat rangkuman singkat 1 jam webinar kita mengenai job description. Nah, terus kalau teman-teman pengen nge-refer videonya pun atau mau lihat webinarnya juga ada di YouTube-nya Pace Sinergic. Sorry jadi promo, tapi kalau misalnya emang teman-teman mau nyari video-video webinar sebelum-sebelumnya, teman-teman juga bisa cek di YouTube-nya Pace Sinergic. Nah, kembali lagi ke materi presentasi ini. Jadi tuh kita akan throwback nih job description. Jadi tuh job description itu tuh seperti alat bagaimana kita mendeskripsikan sebuah pekerjaan. Jadi job description ini digunakan sebagai alat penunjang yang membantu teman-teman ataupun yang membantu orang membaca dokumen itu mengerti apa sih tanggung jawab dari pekerjaan itu, apa sih kegiatan dari pekerjaan itu, dan apa sih kualifikasi yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Jadi, kalau misalnya job description itu, teman-teman, kalau di saya, dari yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman juga, tuh dia ada sekitar 7 poin yang harus diisi di job description. Yang pertama itu apa? Yang pertama ada identitas jabatan, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga tujuan jabatan, yang keempat uraian kerja, yang kelima interaksi kerja, yang keenam wewenang, dan terakhir kualifikasi dan kompetensi. Nah, jadi kenapa sih kalau mungkin teman-teman sekarang, kenapa sih aku tuh effort banget buat ngasih tahu nih job description itu apa, dan apa sih hubungannya sama job analysis yang kebetulan tema hari ini. Nah, teman-teman, job description dan analisis, apa sih hubungannya? Nah, hubungannya itu tuh job analysis is the beginning of developing. Itu tolong host minta bantu di-mute. Nah, job analysis is the beginning of developing your organization. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya dari saya, pemahaman saya ataupun sepengalaman saya, job analysis itu tuh kepalanya. Kalau misalnya kita nyebutin founding father-nya organisasi itu bisnis proses, nah job analysis itu kayak sepupunya, kayak tantenya. Jadi itu nggak bisa dihilangin, tapi sama-sama pentingnya juga. Dan itu menjadi fondasi kalau misalnya kita mau mengembangkan produk-produk HR. Selanjutnya, waktu saya selama pengalaman kerja saya tuh nemu beberapa study case yang unik untuk mengangkat bahasan job analysis. Nah, tapi ada satu case unik ini yang bisa di-relate ke job description. Jadi ini real kenyataan, saya pernah ngalamin ini. Jadi study case-nya lucu. Sebuah perusahaan shipping lokal dengan jumlah karyawan ada 50 orang. Terus si perusahaan ini mempekerjakan Anton sebagai karyawan baru di Departemen Sumber Daya Manusia. Jadi, teman-teman perlu dicatat, jadi perusahaan shipping lokal, karyawannya ada 50, terus si Anton ini di-hire jadi karyawan SDM. Nah, pada saat kondisi yang Anton di-hire itu, perusahaan sedang berkembang pesat. Dan waktu pas berkembang pesat ini, ada muncullah sebuah masalah. Beberapa pekerjaan di dalam organisasinya banyak yang tumpang tindih. Jadi karyawannya banyak mengerjakan hal yang sama tapi dikerjakan beberapa karyawan. Contoh salah satu pekerjaannya itu rekapitulasi inbound dan outbound barang dilakukan oleh beberapa karyawan. Kalau di sini case yang saya temukan adalah staff invoicing, admin gudang, sama supervisor gudang. Terus selanjutnya manajemen pun akhirnya kan Anton di-hire nih jadi departemen SDM. Terus dia langsung dikasih project sama manajemen untuk membuat job description biar pekerjaan karyawan-karyawannya tuh jelas. Jadi tuh Anton suruh bikin job description untuk seluruh karyawan yang existing. Selanjutnya ada
kondisinya lagi, ada kondisi yang sesuatu lagi terjadi di Anton. Anton ini karyawan baru di dalam perusahaan dan satu-satunya karyawan di departemen SDM. Jadi Anton tuh bingung nih untuk memulai job description-nya bagaimana dan harus melakukan apa. Nah, pertama, apa sih yang harus dilakukan Anton untuk pertama kali? Anton harus melakukan job analysis. Terus, apakah ada langkah-langkah selanjutnya? Oh, tentu saja teman-teman. Yang kedua, Anton harus menentukan berapa banyak jabatan yang akan dianalisa. Jadi, kenapa harus ditentukan berapa banyak jabatan yang akan dianalisa? Karena kan meskipun tadi di studi case sebelumnya Anton punya 50 karyawan. Nah, ya memang 50 karyawan tidak terlihat terlalu banyak ya. Tapi kalau misalnya semuanya dikerjain, kasihan Anton juga akan terlalu banyak pekerjaannya, akan terlalu overwhelmed, dan malah yang ada terlalu pusing kayak, ya ampun ini banyak banget kerjaannya, malah nggak dikerjakan. Jadi yang kedua yang bisa dilakukan sama Anton adalah setelah mau melakukan job analisis, dia tentukan berapa banyak jabatan yang akan dianalisa sama si Anton itu. Dan selanjutnya baru deh si Anton membuat perencanaan pekerjaan job analisis. Nah, dari tadi saya ngomongin melakukan job analisis, terus membuat perencanaan kerja job analisis, terus hubungan job analisis sama job description. Sebenarnya job analisis itu apa sih? Job analisis itu lebih ke proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan guna membuat deskripsi yang terperinci tentang tugas, kualifikasi, dan akuntabilitasnya. Setelah udah tahu, jadi tuh job analisis ini tuh kayak sebuah perusahaan, sebuah proses yang panjang, jadi tuh tapi dia sistematis, punya tahap-tahapnya tersendiri, dan gunanya itu dia menganalisa data-data yang diambil dalam proses tersebut menjadi sebuah deskripsi, menjadi sebuah analisa, namanya aja job analisa kan teman-teman. Nah, kenapa sih job analisis itu penting? Tadi di awal saya nyebutin job analisis itu adalah founding father, adalah temennya BPM, bukan founding father, tapi kita bilang sepupunya organisasi. Dari dasar dari semua produk-produknya. Job analisis ini tuh kenapa sangat penting? Jadi kalau bisa job analisis itu nggak dilakukan teman-teman, hal yang bisa terjadi adalah produk-produk pengembangan organisasi tidak tepat sasaran, tidak efisien, dan menghabiskan waktu. Yang dimaksud yang nggak tepat sasaran tuh apa ya? Nggak tepat sasaran, maksudnya ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nih ngelakuin job analysis nih, kita misalnya tadi kan si Anton mau bikin job description, tapi dia langsung bikin job description-nya aja, nggak ada melakukan proses job analysis sebelumnya. Nah, waktu pas bikin job description, selesai dikerjain sama Anton, pas Anton mau validasi ke karyawannya, kok nggak sesuai? Kok cuman maunya Anton aja? Kok ini sangat umum banget ya, nggak menggambarkan pekerjaan saya. Akhirnya Anton revisi lah job description yang telah dibuat itu. Terus setelah job desk-nya udah direvisi, divalidasi, oke nih sama pemegang jabatannya. Nanti waktu pas ke manajemen, divalidasi lagi. Loh, kok nggak sesuai sama visi perusahaan? Kok nggak memenuhi misi-misinya perusahaan? Bahkan pekerjaannya nggak merepresentasikan perusahaan atau nggak sesuai sama value perusahaan. Jadi balik lagi si Anton yang ngerevisi. Jadi inilah yang kenapa bisa dibilang jadi kalau nggak ada job analisis bisa nggak tepat sasaran, malah jadinya buang-buang waktu, terus juga nggak efisien, bolak-balik nanya, dan bahkan kesannya jadi kayak kehilangan arah. Nah, selanjutnya, tadi kan saya menyebutkan tuh produk-produk pengembangan organisasi. Sebenarnya tuh job analysis itu produknya apa aja sih? Wah, kalau misalnya kita ngomongin produk job analysis akan panjang banget. Jadi kita mungkin akan segambaran umumnya yang teman-teman bisa familiar ya. Contoh yang tadi kita bisa di study case sebelumnya, pasti dia ada job description. Jadi job analysis bisa dikembangkan menjadi job description. Terus job description pun juga bisa dikembangkan lagi, hasilnya jadi kamus kompetensi. Karena kan kita sama-sama tahu nih, job desk itu punya kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Dari situ kita bisa bikin sendiri kamus kompetensi perusahaan kita bagaimana. Terus bisa juga tuh kamus kompetensi nanti cari-cari lagi referensinya dari kanan, dari kiri, dari
dari Watson, dari Mercer, dari Harvard, banyak banget pokoknya kamus kompetensi yang dari internet. Terus kita adjust ke perusahaan kita. Terus dari kamus kompetensi masih bisa berkembang lagi, bisa jadi recruitment qualification. Nah, kamus kompetensi ini bisa jadi pegangan nih buat tim-tim HR untuk ngerekrut timnya gimana, ngerekrut karyawan bagaimana. Terus, apakah ini udah stop? Oh, enggak teman-teman. Masih ada performance management. Jadi dari kamus kompetensi bisa lagi lari ke performance management. Jadi tuh kita harus tahu, kita ngelihat nih performance-nya dari tim kita bagaimana kita mengolah tim-tim kita kalau udah punya kamus kompetensi itu tersendiri dari job analysis. Terus selanjutnya dari performance management bisa dikembangin lagi, jadinya matrix training. Nanti kalau misalnya mau dikembangin lagi, matrix training bisa ke TNA, bisa ke training need analysis. Nanti dari training need analysis bisa jadi people development bisa jadi career path. Jadi itu benar-benar jadi salah satu core-nya untuk menuju ke cabang-cabangnya lain, cabang-cabangnya yang lain tuh job analisisnya teman-teman. Apakah akan stuck di sini aja? Oh, enggak juga. Job analysis tuh bisa juga jadi buat bahan dasar kita untuk melakukan manpower planning. Nanti dari manpower planning bisa lari ke workload analysis. Nanti kalau workload analysis kita ngomongnya udah masuk ke job evaluation ya. Habis itu nanti dari workload analysis lari lagi ke compensation and benefit. Jadi tuh kalau misalnya ngeliat dari sini tuh ini hanya gambaran umum, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dikembangin dari job analysis. Dan kebetulan memang dari job analysis itu banyak produk-produk untuk pengembangan atau organization development-nya di organisasi atau perusahaan itu sendiri. Selanjutnya itu apa yang harus diperhatikan di job analysis. Jadi itu selain dari pertama dia, jadi itu bukan karyawannya yang dianalisa, tapi itu malah jabatannya. Jadi teman-teman kalau tadi kan Pak Irul bilang Pak Irul tadi bilang ada 300 karyawan. Apakah benar-benar ada 300 karyawan atau cuman sebenarnya nih ada 100 jabatan, tapi ada 300 karyawan. Ada beberapa jabatan yang punya beberapa karyawan. Nah, terus dari 100 jabatan ini bisa dilihat urgensi perusahaan ini apa. Oh, orang finance nih butuh dianalisa terlebih dahulu karena banyak yang ngaco, banyak yang nggak chief performance-nya atau apa, baru di job analysis dulu tuh yang finance. Atau bahkan mungkin orang SDM-nya, kok SDM-nya kenapa nih, kenapa karyawannya turnover. Jadi itu kita lihat dulu urgensinya Pak Irul. Sebelum melakukan job analysis, teman-teman, ada yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, tadi seperti yang saya sampaikan, melakukan analisa kepada jabatan, bukan pemegang jabatannya. Jadi jangan minder duluan nih kayak Pak Irul, karyawannya ada 300. Bahkan mungkin teman-teman di sini ada yang karyawannya 1.000, 2.000, atau bahkan lebih. Nah, jadi itu kita lihat nih jabatannya. Ada berapa jabatan sih dalam perusahaan itu? Atau bahkan ternyata sebenarnya satu jabatan ini bisa ngisi 10 atau 20 orang. Seperti itu. Dan terus yang kedua, tetapkan benchmark jabatan. Jadi tuh benchmark jabatannya ini kita lihat kalau misalnya kayak company size misalnya, jadi tuh kan ini job analysis nih, mau nggak mau kita kan harus melakukan komparasi untuk mendapatkan data juga untuk menjadikan bahan dasarnya kita. Jadi itu kita kalau misalnya mau lihat benchmark sama jabatan itu, kita lihat tetangga sebelah, tapi dilihatnya jangan yang lebih tinggi dari kita, jangan yang lebih maju, lebih besar dari kita. Kalau misalnya kita tarik balik ke study case tadi, Anton kan perusahaannya shipping lokal. Terus shipping lokalnya itu karyawannya cuma 50. Ya Anton kalau misalnya mau benchmark jabatan, jangan ke perusahaan internasional kayak misalnya contoh DHL atau enggak yang terkenal lagi Spill ataupun bahkan Spektrum Logistik. Itu kan udah terkenal banget, bahkan yang udah punya lininya banyak, udah banyak gudang, udah banyak cabang, bahkan karyawannya pun juga bisa lebih dari ribuan seperti itu. Terus dilihat juga apakah dia konteksnya itu shipping lokal atau enggak. Jadi kan ya teman-teman kalau misalnya mau benchmark jabatan itu dilihat juga sama perusahaan yang sejenis. Company size-nya sama, terus dilihat lagi prosesnya kayak apakah dia shipping lokal atau shipping internasional. Kalau misalnya makanan nih, misalnya kalau
FMCG kan ada juga dalam bentuk kayak makanan, ada juga FMCG dalam bentuk skincare, brand make up dan lain-lain. Jadi tuh bisa dilihat, ada juga bahkan air minum masuk FMCG juga. Jadi tuh harus dilihat lagi nih klasifikasinya masuk kemana. Terus yang ketiga, jabatan dianalisa berdasarkan kondisi saat ini, bukan ekspektasi ataupun perusahaan pada saat sebelumnya. Nah ini nih yang sering kebanyakan kejadian selama saya melakukan job analysis. Jadi banyak yang ingin melakukan job analysis, tapi ngikutin ekspektasi manajemennya. Nggak bisa teman-teman, karena contoh kalau kita balik lagi ke study case yang sebelumnya, manajemen berekspektasi kita melakukan job analysis untuk SPV supervisornya ini tracking misalnya. Nah, supervisor trackingnya ini ekspektasi dia untuk menghandle 200 truk misalnya. Tapi kenyataannya yang sekarang cuma baru ngehandle 10 truk. Ya, nggak bisa dong, beda kapabilitasnya, beda kualifikasi yang harus dibutuhkan, beda juga teknologi-teknologinya. Jadi, pastiin tetap stay di situ aja. Yang dilihat kondisinya itu aja, bukan ekspektasinya yang dari manajemen. Atau bahkan bukan pada saat sebelumnya. Atau yang kayak teknologinya mungkin masih lama. Atau bahkan yang mau kita analisa, jabatannya si pemegang jabatannya orang senior. Nanti waktu pas kita nanya-nanya data ke dia, ke beliau jawab, oh zaman saya dulu kayak gini-gini, zaman dulu saya kayak gini-gini. Nah, hindarin juga hal-hal seperti itu. Jadi yang bisa dilihat tuh saat ini, present, dan apa sih yang sedang berlangsung di perusahaan itu, biar lebih tepat sasaran. Nah, selanjutnya, baru nih kita masuk ke slide yang ditunggu-tunggu. Langkah-langkah yang harus ditempuh saat melakukan job analysis. Yang pertama, itu ada langkah define the purpose. Tentukan tujuan dari job analysis itu tersendiri. Terus yang kedua, ada collecting data. Terus yang ketiga, ada process the data. Yang keempat, ada develop. Yang kelima, ada draft. Yang keenam, ada validate. Yang ketujuh, communicate. Yang terakhir, ada archive. Nah, tenang, nggak usah panik, saya tiba-tiba ngomongnya kenapa cepat banget. Masih lanjut, nanti kita akan bahas satu persatu, nanti kita diskusi dari situ. Nah, yang pertama, define the purpose. Jadi kalau misalnya nih, kebetulan saya tuh penggemarnya Simon Sinek. Kalau Simon Sinek itu selalu mengucapkan kata-kata why. Jadi kalau misalnya kita teman-teman anak kuliah yang baru lulus fresh graduate nih, yang baru-baru lulus, mungkin lebih ke latar belakang masalahnya. Jadi kita harus ada landasannya, latar belakang masalahnya apa, landasan teorinya apa. Jadi skripsi itu penting ya teman-teman ya. Ternyata memberikan kita landasan untuk di pekerjaan kita. Nah, jadi yang pertama itu define the purpose. Tentukan tujuannya dari kita bikin job analysis itu apa. Nah, gimana sih nentuinnya? Untuk apa job analysis itu dibuat? Jadi teman-teman tuh nanya ke diri sendiri, ini job analysis gue buat apa ya? Buat untuk apa ya? Ngapain ya saya bikin job analysis? Terus nanti waktu pas udah untuk apa job analysis itu dilakukan, tentuin juga, tanyain juga ke teman diri sendiri, berapa lama nih job analysis bisa dikerjain dengan workload-nya teman-teman. Karena saya percaya teman-teman di sini pasti punya pekerjaan harian tersendiri dan tiba-tiba ada tambahan project job analysis. Terus teman-teman juga harus mengukur kapabilitas teman-teman untuk mengerjakan job analysis ini tuh berapa lama. Selanjutnya, siapa saja yang akan dilakukan job analysis itu. Jadi, dan selain siapa aja yang akan dilakukan job analysis itu, siapa saja yang akan terlibat di dalam job analysis itu. Nah, tadi kalau misalnya Pak Inaspora ngomong, Pak Inaspora ya kalau nggak salah, maaf saya lupa. Tadi Pak Indra. Tadi Pak Indra bilang, siapa aja, kan tadi ada nyebutin nih, karyawan-karyawan lain juga terlibat dalam analisa, dengan job analisa. Oh, benar banget, saya setuju. Jadi,
job analysis itu bukan sebuah pekerjaan yang one man show, teman-teman. Bukan teman HR sendiri yang ngerjain, bukan teman-teman sendiri yang ngerjain sendiri aja, ataupun bahkan bukan tim HR itu sendiri aja yang ngerjain. Tapi job analysis itu adalah sebuah pekerjaan yang kolaboratif antara teman-teman sama departemen lain. Karena kita nggak bisa memungkiri, teman-teman, kita menganalisa sebuah pekerjaan yang kita belum tahu secara detail apa sih pekerjaan itu tersendiri. Jadi tuh makanya kenapa kita harus melibatkan departemen lain. Jadi di Define Purpose ini teman-teman pun juga membentuk organisasi itu tersendiri, organisasi kecil, panitia kecil kayak PPKI atau enggak BPUPKI, dikasih tahu nih, ini panitia bikin job analisis ya Bapak Ibu, pekerjaannya seperti ini. Nanti langsung di-define tuh teman-teman, tanggung jawabnya dia apa, nanti dia ngapain aja, perannya apa aja. Kenapa harus dilakukan ini? Yang pertama, jadi setelah udah dijawab nih 3 pertanyaan utama ini, langsung kelihatan memiliki objektif yang jelas. Jadinya tuh job analysis teman-teman ini tuh objektifnya jelas, tujuannya apa, mau kemana, lewat mana. Karena udah tahu semuanya jelas, nanti bakal berjalan secara efisien. Jadi tuh nggak banyak yang side track, nggak ke arah sana, nggak ke arah sini, nggak belok kanan, nggak belok kiri, tapi lurus aja menuju objektif yang diinginkan. Terus yang terakhir, yang ketiga, ada memiliki kejelasan dalam peran tugas dalam proyek ini. Jadi udah ditentuin nih siapa aja yang ikut berperan dan dia tugasnya ngapain aja, tuh semuanya udah jelas. Jadi nggak ada yang rancu, nggak ada yang tumpang tindih. Jadi nggak ada bingung kalau misalnya mau nanya konfirmasi ke siapa, mau memberikan keputusan kemana. Terus kalau misalnya mau mengambil data yang udah diolah ke siapa. Jadi tuh kayak semuanya lebih jelas lah peran tugasnya dalam proyek itu apa. Dari ketiga ini akan terjadinya keberlangsungan komunikasi yang baik. Step selanjutnya itu kan tadi kan sebelumnya kan kita ngomongin define the purpose nih. Nah, nanti selanjutnya kita baru ngomongin collecting data. Tadi kan udah tahu nih tujuannya apa, mau siapa aja yang berperan di dalam situ, terus berapa lama. Terus nah, baru kita ngomongin data-datanya. Kalau misalnya teman-teman bingung, data-data yang diambil waktu pas job analisis itu tuh apa? Yang pertama, itu ada data sejenis proses bisnis perusahaan. Jadi data yang kita harus punya dulu nih, makanya tadi saya bilang BPM-nya ada dulu, struktur organisasinya ada dulu, jadi itu kita butuh proses bisnis perusahaan itu sebagai data dasar kita. Terus yang kedua, pekerjaan sehari-hari si pemegang si jabatan itu apa aja. Terus yang ketiga, ada tanggung jawab jabatannya. Dan yang keempat, kepada siapa si jabatan itu melapor. Jadi tuh hal-hal data ini harus kita collect dari proses job analysis ini, teman-teman. Nanti dari 4 data ini bisa kita olah jadi apa yang produk kita inginkan. Nah, dari apa datanya itu, siapa sih yang kita tanyain, siapa sih yang kita ambil, siapa sih orang yang bisa kita ambil datanya. Nah, orang-orangnya itu tuh yang pertama, yang pasti pemegang jabatannya. Tapi teman-teman, inget ya, saya nggak bosan-bosan ngasih tahu ke klien-klien saya setiap mau ngelakuin job analisis, kalau misalnya kita mau ngambil data dari pemegang jabatan, jangan bias. Kita lihatnya jabatannya. Jadi memang boleh ngambil datanya dari pemegang jabatan, tapi kita kalau bisa tuh harus cuma ngeliatin jabatannya aja. Jangan si pemegang jabatannya, jangan si individunya itu. Terus yang kedua, kita juga harus menanyakan atasan jabatannya. Atasan si jabatan itu, karena atasannya ini juga tahu nih apa sih tanggung jawab dari timnya mereka, apa sih pekerjaan hari-hariannya dari tim dia. Jadi tuh atasan pun juga butuh input, kita pun juga butuh input dari atasan itu tersendiri. Terus yang ketiga, sebenarnya yang ketiga ini menurut saya banyak yang dilewatin selama pengalaman saya ngelakuin job analysis. Yang ketiga itu kita juga harus mengambil data itu dari manajemen. Kenapa harus manajemen? Kalau misalnya kita nanya ke manajemen, biasanya kan manajemen itu punya big picture-nya tersendiri. Dan manajemen itu biasanya memiliki pengetahuan yang lebih dan dia juga punya gambaran visi dan value perusahaan, visi misi value perusahaan itu sendiri. Jadi manajemen ini bertindak sebagai memastikan apakah si tim kerjanya ini masih nggak sih
berjalan dalam misi perusahaan itu, apakah tim itu masih memenuhi visi perusahaan itu, apakah jabatan itu masih apa sih pekerjaan deskripsi itu sudah merepresentatifkan value-nya dari perusahaan itu. Jadi makanya kenapa manajemen itu termasuk penting teman-teman untuk diambil juga datanya. Nah, terus bagaimana sih kita cara mengambil datanya? Bagaimana kita mengekstrak datanya? Jadi di sini ada 4 cara atau ada 4 metode yang bisa diambil. Yang pertama itu survei, yang kedua itu interview, yang ketiga observasi, atau yang keempat review existing document. Nah, teman-teman, selanjutnya saya bakal ngasih tahu nih proses jalannya gimana ngambil data. Nah, ngambil data itu jadi kalau ini sebenarnya dari ini tipsnya saya sih, dari pengalaman saya dan best practice saya. Jadi itu saya pengalamannya dulu waktu pas fresh graduate pernah disuruh bikin job analysis. Nah, waktu pas saya bikin job analysis, saya banyak bikin kesalahan dalam itu. Setelah beberapa kali diberi kesempatan untuk memberikan job analysis, saya akhirnya menemukan yang paling efisien ataupun yang paling efektif untuk melakukan job analysis itu bagaimana. Mengambil datanya ya teman-teman ya. Yang pertama, saya akan melakukan survei. Surveinya ini jadi cuman semacam kayak Google Form atau bahkan teman-teman kalau misalnya udah punya Microsoft Teams di pekerjaan kantornya juga bisa ada Teams form juga, Microsoft Form juga ataupun form yang ada. Kalau misalnya mau dimanualin silahkan, semoga itu tidak meribetkan teman-teman. Yang pasti pertama teman-teman bisa melakukan itu dengan survei. Surveinya itu isinya apa aja? Isinya bisa job information, yang kedua itu ada job responsibilities-nya apa aja, terus menurut si pemegang jabatan ini, jabatan itu kualifikasinya yang dibutuhkan apa aja. Nanti setelah survei ini diberikan, jadi surveinya dikasih nih teman-teman, apakah dikasih ke semua karyawan? Boleh, kalau misalnya teman-teman memiliki tenaga, waktu, dan effort yang cukup besar untuk melakukan job analysis. Tapi kalau misalnya nggak bisa, gimana? Tentukan siapa sih karyawan-karyawan key player-nya. Karyawan lama, karyawan baru. Kalau dari saya biasanya ya, saya milihnya tuh karyawan yang paling lama di sana siapa. Terus karyawan yang paling baru siapa. Terus karyawan yang di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari distribusi statistika, jadi tuh kayak ada ambang atas, ambang bawah, sama yang break even-nya, yang tengah-tengahnya. Jadi dari situ ntar saya kasih surveinya. Nah, setelah saya kasih survei, saya validasi melalui interview. Jadi saya panggil nih untuk untuk sebentar, manggil ketemu saya, kita ngobrol dari survei-surveinya. Jadi itu nanti dia ngisi apa, ntar kita validasi. Terus, yang kebiasaan sering terjadi di interview ini adalah kesempatan karyawan untuk curhat ke tim HR. Untuk curhat ke kita mengeluh pekerjaannya. Kayak, tuh pekerjaan saya banyak banget, aduh bos saya ngasih semua pekerjaannya ke saya, aduh saya ditanggung jawabin gede banget sama bos saya. Itu adalah kejadian yang akan sering terjadi kalau misalnya teman-teman melakukan interview one-on-one sama pemegang jabatan. Nah, gimana sih cara biar kita nggak ke distract ke kanan atau ke kiri, atau bahkan malah jadi ajang curhat interview tersebut. Memang curhat itu sebenarnya bagus, kita bisa menemukan insight apa yang terjadi, apa relationship antara di pekerjaan itu, environment kerjanya itu bagaimana. Tapi kan ini kan kita konteksnya lagi di job analysis ya teman-teman. Jadi biar nggak kemana-mana, kita harus bikin nih guideline-nya. Jadi tuh kita bikin interview yang terstruktur, apa aja pertanyaan yang perlu ditanyakan, dan apa juga yang kita butuh siapkan ataupun kita pertanyakan ke si wawancara tersebut. Terus dari interview itu kita lakukan observasi. Jadi teman-teman, waktu pas kita udah survei, pas kita udah interview, kan kita jadi udah punya gambaran tersendiri ya, job si jabatan itu tuh bagaimana, proses kerjanya dia tuh bagaimana. Jadi dari teman-teman tuh bisa ngelihat, oh mungkin kalau misalnya saya butuh observasi nih untuk melihat evidence-nya dari interview ini. Terus abis itu dari observasi itu, oh mungkin saya observasinya nggak harus tiap hari, saya bisa kali ya observasi di hari tertentu yang emang kritikal buat mereka dari interview itu, jadi bisa kunjungi ke tempatnya langsung. Nah, tapi teman-teman perlu dicatat lagi, observe ini tuh sangat-sangat situasional. Jadi kalau biasanya kalau melakukan job analisisnya untuk yang pergi ke lapangan seperti sales ataupun karyawan pabrik atau bahkan kayak orang kontraktor yang visit site dan lain-lain, itu baru bisa
Tapi kalau misalnya kalau desk job kayak kita nih, kayak misalnya kita orang SDM yang kerjanya di komputer aja, kan nggak mungkin juga kita berdiri di belakangnya kayak lo ngapain, gue analisa ya setiap seharian, kan itu agak-agak creepy ya malah hitungannya, jadi malah nakutin si pemegang jabatannya itu. Jadi kalau observe itu sebuah opsional, kalau misalnya memang bisa atau emang butuh evidence base-nya, kita lakukan observasi itu. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa, nggak dilakukan. Nah, yang terakhir, kita compare sama existing dokumen. Nah, maksudnya saya bilang ada harus BPM itu, kita juga harus compare sama BPM-nya perusahaan. Jadi itu kita bisa ngelihat, nih BPM yang kita punya sekarang ini masih valid kan? Maksudnya kerjaan teman-teman ini masih valid kan? Masih ngikutin BPM-nya kan? Nggak melenceng kemana-mana kan? Jadi itu kita tahu nih, apakah ternyata tuh sebenarnya pekerjaan hariannya teman-teman yang dideskripsikan di lapangan tuh malah melenceng dari BPM itu sendiri. Atau bahkan malah lebih parahnya BPM-nya itu nggak mengcapture. Jadi tuh kita bisa ngelihat lagi root cause analisisnya kemana. Dari udah diambil nih step by step to take data, kira-kira teman-teman sampai sini ada yang ditanyain nggak? Selanjutnya nih, kan udah ngambil data, terus gimana cara ngambil datanya, barulah kita proses datanya. Nah, di sini teman-teman, di sinilah yang namanya analisisnya itu berjalan. Jadi di proses data itu, kalau misalnya saya dibagi breakdown jadi 2 pekerjaan utama, saya kebaginya 2. Yang pertama itu analyze, yang kedua itu compare. Nah, yang analyze itu apa sih yang kita butuh analisa? Yang kita analisa itu yang pertama adalah pola kerjanya. Jadi dari data-data yang diambil, kita lihat nih pola-pola kerja dari si pemegang jabatan ini tuh apa aja. Terus tren kerjanya juga kita harus lihat, kapan sih nih orang kelihatannya akan high season, kapan nih orang kelihatannya bakal jadi low season, atau bahkan ternyata pekerja itu standar aja, stagnan aja, lurus aja, gak naik, gak turun. Terus yang terakhir, terus kita bisa lihat nih pengelompokan jenis kerjanya. Apakah si jabatan ini banyak administratif, atau lebih banyak ke analisa data, atau bahkan malah lebih sering ke pembuatan keputusan, dia pemberian keputusannya itu sangat tinggi, atau bahkan bisa juga dia tuh yang strategic planner banget, yang benar-benar khusus strategik, jadi tuh dia administratifnya nggak ada, tapi malah strategik gimana mikir, gimana ngembangin, gimana develop, atau bahkan dia cuma administratif aja kayak ngumpulin data, upload data, masukin data, rekap data, seperti itu. Nanti dari abis di analyze, terus kita compare. Dari compare-nya ini, gini teman-teman, kalau misal, kan tadi kan saya bilang tuh ada BPM yang kita sebagai jadi landasan dasar. Di BPM itu kalau teman-teman pasti aware, ada satu proses bisnis di situ, ada satu nama proses bisnis. Dari proses bisnis itu kita bisa lihat dari Raci dan Radin. Kalau teman-teman kurang familiar sama Raci sama Radin itu, Raci itu kita kayak menentukan apakah dia responsible, apa dia accountable, apakah dia consulted, apakah dia inform. Atau kalau misalnya kita gunakan Radin, dia lebih ke rekomendasi, dia menyetujui, dia decide atau menentukan, input memberikan masukan, ataupun notified hanya diberitahu. Jadi itu nanti dari proses bisnis, proses mapping itu, dilihat nih, apakah pekerjaan ini, untuk si pemegang jabatan ini, dia responsibel kah? Ataukah dia sebenarnya bertanggung jawab kah? Atau dia yang mengerjakan? Atau sebenarnya dia cuma hanya di-notify doang sama orang lain untuk mengenai pekerjaan ini. Jadi itu pentingnya Raci sama Radin di BPM untuk meng-compare si data-data proses kerja yang udah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, selanjutnya, yang terakhir ini bakal benar-benar lebih ke apa ya, lebih ke dirangkum jadi satu. Jadi kalau misalnya udah diproses, tadi kan udah ditentuin tuh tujuannya apa, terus udah tahu nih kita data yang harus dikumpulin apa aja, terus gimana sih cara ngumpulin datanya, terus prosesnya bagaimana. Nah, nggak terakhir sih, beberapa step terakhir yang agak-agak banyak tektok-tektoknya nih. Di sini karena kita udah define the purpose, pasti kita udah tahu dong developnya kita mau develop ke arah mana. Bisa ke manpower, bisa ke job desk. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Bisa ke manpower, bisa ke job desk, bisa ke kamus kompetensi, atau bahkan bisa ke workload analysis. Jadi kita udah tahu nih kalau misalnya tadi kita ambil di study case yang pertama-tama tuh, kalau teman-teman masih ingat, yang si Anton ini,
dia pengen bikin job desk. Oke, berarti kalau dia mau bikin job desk, dia bikin template-nya. Bikin template-nya job desk itu bagaimana. Jadi apa yang harus dimasukin di job desk dari data job analysis itu sendiri. Kayak tadi kan udah dapet tuh kita tuh pekerjaan sehari-harinya dia apa. Terus dia tanggung jawabnya bagaimana. Terus kualifikasi yang dia butuhkan apa aja. Terus struktur organisasinya dia tuh bagaimana sih, atasannya dia siapa, bawahannya dia siapa. Dibikinlah si template itu. Nanti dari template itu barulah kita mulai draft isinya. Terus ingat kan tadi teman-teman, kenapa kita butuh banyak orang dan di beberapa departemen. Nah inilah kenapa ada orang-orang lain di dalam sini. Jadi tuh nggak hanya HR doang yang bisa mengerjakan. Jadi drafting ini biasanya akan berperan di departemen di luar HR atau si jabatan itu sendiri, si pemegang jabatan itu sendiri. Dia yang akan mendrafting hal-hal yang perlu diisi dari, kalau contoh konteksnya ini job description, dia akan mendrafting job description itu berdasarkan data yang udah diberikan oleh data bukti evidence base yang udah diberikan, yang udah diteliti atau udah di research sama tim sebelumnya. Jadi dia nggak akan melenceng, draftingnya dia tuh evidence base, nggak asal-asal jebak, nggak asal-asal nulis, nggak asal-asal ngomong, seperti itu. Nanti kalau udah di drafting, barulah kita masuk ke proses validasi. Proses validasi ini kita agak beda nih sama validasi sebelumnya. Validasi yang saat ini kita nggak perlu ke si pemegang jabatan ini untuk validasi, tapi sudah saatnya kita validasi ke atasan dan ke manajemen. Jadi tuh kayak teman-teman kalau misalnya kita lihat kenapa ke atasan dan ke manajemen, jadi dia memastikan apakah draft dari si pelaku ini, dari si jabatan ini udah sesuai belum menurut atasannya, terus sudah sesuai belum sama perusahaannya menurut manajemen. Jadi kalau misalnya udah divalidasi, nanti di archive ataupun didokumentasikan, disimpan, dan yang terakhir pasti harus dikomunikasikan. Maksudnya dikomunikasikan itu nggak cuma dipaparin doang, ataupun disampaikan atau dikasih tahu. Tapi communicate itu maksudnya juga diterapin. Jadi kalau udah ada job analisisnya, nanti kalau misalnya udah keluar job description-nya, ya udah terapin job description-nya. Terus nanti dari job description itu kan bisa kita juga pakai lagi buat yang lain. Yang tadi contohnya bisa buat kamus kompetensi. Tadi peserta ada yang bilang, Mas Aulia bilang buat ke job grading. Bahkan ataupun juga mau ngelakuin ke workload analisis. Kan bisa juga ya bercabangnya kemana-mana. Makanya kenapa setelah didokumentasikan, dikomunikasikan, dan diaplikasikan. Oke, dari saya sih untuk melakukan job analisis, kebetulan cukup sampai sini aja. Kita mungkin akan Oke, masuk ke pooling dulu kali ya, Kak Dia ya. boleh. Pooling yang Ini polling kita dari kumpulin. teman-teman ya? Pooling yang kita kumpulin pas waktu pendaftaran juga ya berarti ya. Iya, betul. Boleh aku yang share screen dulu Oh iya, sebentar. saya stop share screen ya. Oke, ini ada pooling yang kita temuin di awal. Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan job analysis? Oke, 78% sudah mengetahui ya. Tapi memang banyak yang belum memahami juga. Mungkin sekedar tahu aja ya, yang penting tahu, nggak apa gitu ya. Tahu aja, gitu ya. Kita lanjut lagi, apakah perusahaan Anda sudah melakukan job analysis? Oh, bagusnya 51% dari peserta yang datang ternyata sudah 50% tahu, 51% sudah menjalankan job analisisnya di perusahaannya. Apakah Anda mengetahui hubungan dari job analysis dan job description? Ini juga kabar baik, ternyata di 53% sudah mengetahui dari perbedaan dari hubungannya itu antara job analysis dan job description. Kalau tadi menurut Kadia ini abang adik gitu ya, atau tante ya gitu ya, tante sama keponakan ya. Job analysis harus dilakukan secara rutin oleh perusahaan, ternyata masih di 76% banyak yang belum melakukan secara rutin nih Kadia nih. Menurut Kadia gimana nih kalau belum rutin nih? Kalau misalnya rutin itu sebenarnya gini, rutinitasnya untuk job analisis pun juga nggak perlu ya teman-teman. Maksudnya kayak kalau setiap bulan disuruh bikin job analisis, kasihan juga teman-teman, malah pekerjaan yang daily task-nya malah nggak selesai. Jadi itu kalau idealnya job analisis itu seperti kayak saya ceritakan waktu pas job description sebelumnya, dia tuh 2 tahun sekali. Atau ya paling cepat setahun sekali lah kalau misalnya emang perusahaannya itu growth-nya sangat cepat. Jadi
Jangan setiap bulan, minimal 1 tahun sekali, tapi idealnya 2 tahun sekali. Apakah Anda mengetahui tools yang dapat digunakan untuk job analysis? Oh, ini cukup disayangkan juga nih ya. Ternyata masih banyak dari teman-teman di sini yang mungkin masih kurang tahu toolsnya nih yang paling cocok yang mana nih. Tools yang cocok, yang paling masuk buat job analysis. Oke, udah itu tadi ya dari Oke. Oke, teman-teman, terima kasih Mas Akbar atas pollingnya. Jadi yang dari polling ini kemungkinan banyak yang masih mikirnya kayaknya agak sulit ya, banyak banget toolsnya, kayaknya job analysis tuh ribet banget, banyak banget, terus toolsnya kayak susah banget. Tapi sebenarnya enggak, teman-teman. Jadi tuh job analysis sebenarnya pekerjaan yang memang banyak, saya akuin, memang capek, tapi dia tuh nggak ribet sama sekali selama teman-teman tuh udah nge-define purpose-nya apa, terus teman-teman tuh juga udah tahu siapa aja yang mau diambil job analisa, yang dilakukan job analisanya itu tersendiri. Jadi nggak usah takut, yang penting tentuin aja di awal, di set boundaries-nya, dilihat kapabilitas teman-teman sama timnya bagaimana, terus dibentuk timnya, baru mulai perlahan-lahan. Nggak harus sempurna 100%, minimal teman-teman udah ngelakuin sedikit aja, ngelakuin atau 1-2 jabatan aja udah oke banget, jadi itu masih mending lah daripada kita nggak ngelakuin sama sekali malah ujung-ujungnya nanti lari kemana-mana. Sebelum saya selesaiin webinar ini, saya tutup sama Mas Akbar, aku mau kasih closing remarks. Jadi dilakukannya job analysis itu akan meningkatkan awareness kita sebagai karyawan organization development yang kerennya sekarang nih, tapi atau enggak karyawan sumber daya manusia atau SDM untuk mengembangkan dokumen pengembangan organisasi yang sesuai dengan visi dan value perusahaan. Jadi teman-teman kalau bisa perusahaannya udah punya visi atau value, jadi itu bukan hanya sebuah visi, sebuah value atau sebuah culture yang hanya dipamerkan ke perusahaan keluar ataupun menjadi brandingnya kita. Tapi kita sebagai anak-anak human capital ataupun anak-anak SDM atau bahkan kalau misalnya teman-teman ODID yang singkatannya Organization Development juga kita ngelihat nih perannya kita tuh sebagai di organisasi tuh apa sebagai OD. Jadi awareness-nya lebih ditingkatkan. Jadi ngelihat job analisisnya seperti itu. Seperti itu Mas Akbar dari closing remark-nya saya. Oke, luar biasa. Oke, sampailah kita di penghujung acara ini. Terima kasih Kak Dia atas materi yang luar biasa ini ya tentang job analisis ya. Jadi pengen aku nih langsung pengen curhat-curhat nih sama Kak Dia nih masalah ini Curhatnya nih. jam kerja aja ya Mas Akbar ya. Waduh, padahal penting ini. Ini kan untuk untuk kantor kita juga Kak Dia. Kita mengandung work life balance. Oh ya benar benar. Nanti kita bahas lagi tuh tentang work life balance tuh gimana tuh. Boleh Oke, kita bikin webinar lagi mengenai work life balance atau yang oke. bahasa sekarang 360 degrees job. Mm-mm. Untuk teman-teman yang bisa on cam boleh on cam. Kita akan lakukan dokumentasi untuk kegiatan kali ini. Silakan. Akan saya pandu untuk kita akan foto bersama. Walaupun via digital, tetap kita berfoto bersama. Karena biar walaupun jauh kita tetap terasa dekat ya, walaupun Betul. digital ya. Oke. Untuk slide ada 2 slide di sini, jadi kita akan lakukan 2 kali pemotretan. Untuk slide pertama, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, senyum. Aduh, kayaknya udah malam jadi kaku semua nih fotonya nih di slide 1 nih. Saya geser untuk slide 2. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam kali ini. Terima kasih atas waktunya. Boleh nanti untuk lagi materi akan kami bantu share lewat ada link ini ya, link setelah Link webinar. survei, post event survei ada. Nanti bakal dibantu sama Mas Akbar sama Mbak Marta mungkin ya di-share ke teman-teman untuk diisi. Nanti dari situ kita ada materinya di dalam link itu. Oke, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima Walaupun kasih. sudah lelah, tapi Ya, tetap masih Mas hadir. Aulia, Mbak Dila, Mas Irul.
dan peserta-peserta lain yang mungkin gak kesebut. Terima kasih ya atas Terima waktunya. kasih. Selamat istirahat Selamat malam Jumat. istirahat. Besok Jumat teman-teman, hari terakhir dari Sabtu hari Minggu. Semangat. Luar biasa. Dadah Kita ingat semuanya, Sabtu. makasih. Makasih.